Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya wisatanya beda dari biasanya. Kalau biasanya saya ke gunung, ke laut, atau ke tempat wisata yang lainnya, wisata alam lainnya. Tapi kali ini saya wisata di jalur kereta Jakarta Bandung, di tempat-tempat jembatan-jembatan yang keren-keren view-nya yang ada di jalur itu. Penasaran? Di mana aja tempat-tempatnya? Tunggu setelah pesan-pesan berikut saya akan jelaskan saya ada di mana. Di balik perbukitan hijau Bandung Barat, tersembunyi sebuah stasiun kecil yang pernah menjadi saksi bisu hiruk-pikuk masa kolonial dan denyut nadi logistik militer Stasiun Cilame. Dibuka pada tahun 1884 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen, stasiun ini dulunya bukan sekedar tempat naik turun penumpang, tapi juga jalur penting penghubung antara Padalarang dan Bandung, terutama saat jalur-jalur logistik vital harus melewati daerah pegunungan yang penuh tantangan. Meski kini jarang terdengar namanya, Cilame pernah menjadi persinggahan penting saat zaman penjajahan dan masa-masa awal kemerdekaan. Kereta pengangkut batu bara, logistik perang, hingga pasukan militer pernah melintasi relnya. Namun, seiring berjalannya waktu, stasiun ini perlahan terpinggirkan. Bangunannya menyusut, aktivitasnya menurun, tapi sejarah tetap berdiri. Bahkan ada yang bilang di malam-malam tertentu suara kereta tua tanpa lampu sering terdengar, tapi tak pernah benar-benar datang. Apakah itu hanya gema masa lalu atau ada yang belum berpindah dari masa silam? Selamat datang di Stasiun Cilame, stasiun kecil dengan sejarah yang tak bisa diremehkan. Teman-teman, dari Stasiun Cilame ini, dari salah satu jembatan yang ini, ya, jembatan Cilame ini ada dua kan, sebelah kiri dan sebelah kanan stasiun. Jadi kalau saya ngadep ke sana, ini yang sebelah kiri stasiun, dan dari sini juga view-nya ke bawah sana, teman-teman bisa lihat itu jalur atau trek dari Wush. Waduh, pemandangan dari sini teman-teman asli cakep banget tuh, lihat. Nah, bagus kan? Nah, ini jembatannya teman-teman. Ini jembatannya. Salah satu jembatan yang menghubungkan jalur Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Kalau kita naik kereta Parahyangan, Pangandaran, ya, dari sini salah satu jembatan yang dilalui kereta. Pemandangannya keren kan? Tuh. Wah, cakep. Di balik gemuruh roda besi yang melintas di jalur Padalarang Sasak Saat, tersembunyi kisah panjang yang tak banyak diketahui. Jalur ini bukan jalur biasa. Di sepanjang lintasan curam dan berliku, ada deretan jembatan kereta api tua yang dibangun dengan keringat, darah, dan sejarah panjang penjajahan. Jembatan demi jembatan membentang melintas lembah-lembah hijau, tebing cadas, dan sungai yang mengalir deras di bawahnya. Bangunan baja dan batu yang terlihat kokoh sebenarnya adalah peninggalan zaman kolonial yang telah berusia lebih dari seabad. Mereka adalah saksi bisu dari kemajuan transportasi, tapi juga menjadi penanda perlawanan alam terhadap manusia. Beberapa jembatan masih digunakan hingga hari ini. Setiap hari, kereta api lokal dan jarak jauh melintas dengan hati-hati. Tapi siapa sangka, banyak dari struktur ini dibangun dengan teknik kuno yang masih mampu bertahan dari gempuran waktu dan cuaca ekstrim pegunungan Bandung Barat. Namun tak ada sedikit pula yang telah ditinggalkan, terbengkalai, tertutup semak dan nyaris dilupakan. Tapi jika kamu jeli melihatnya dari atas kereta atau dari jalur hiking, kamu akan menyadari mereka masih berdiri. Sunyi, angkuh, seperti menunggu seseorang untuk kembali menceritakan kisah mereka. Beberapa warga sekitar bahkan mengaitkan jembatan-jembatan ini dengan kisah mistis. Ada yang percaya suara langkah di atas jembatan
tetap terdengar meski tak ada kereta melintas. Ada pula cerita tentang makhluk goib, penunggu jembatan yang sering menampakkan diri di malam hari. Tapi apakah semua itu hanya mitos? Ataukah ada semacam energi yang tertinggal di sana, hasil dari campuran tragedi masa lalu, kerja paksa zaman kolonial, dan kehampaan yang mengendap selama puluhan tahun? Dari jembatan Cikubang yang megah hingga jembatan-jembatan kecil tak bernama di antara terowongan dan tikungan rel, semuanya menyimpan fragmen sejarah yang tak ternilai. Perjalanan dari Padalarang ke Saksasat bukan sekedar perjalanan antar stasiun. Ini adalah lintasan waktu di mana rel, batu, dan besi bercerita tentang masa lalu yang diam-diam masih hidup. Nah, teman-teman, itu dia keretanya sudah masuk. Waduh, keren. Ya, itu tadi kereta Cukurai yang melalui jembatan yang ada di stasiun Cilame ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke lokasi wisata jembatan yang lain yang ada di jalur Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Teman-teman lihat di atas jalan raya ini. Nah, ini ada juga jalur kereta yang juga dilalui kereta dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya. Sayangnya ini bukan jadwal kereta, belum ada ya jam berapa nanti. Tadi kalau misalnya ada kereta lewat, di sini keren banget teman-teman. Ya, kereta lewat di atas, di bawahnya jalan raya dilalui mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Wah, luar biasa. Keren. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi saya berada tepat di bawah jembatan yang ada di atas jalan raya. Kemudian kita shoot ke sini. Nah, sebenarnya ini dari sana jalurnya atau dari sana ya, dari belakang ya. Nah, ini dia terlihat struktur jembatan, salah satu jembatan yang ada di jalur kereta Bandung Jakarta atau sebaliknya. Dan pemandangan di bawah sana itu keren banget. Dan di sana itu adalah jalan tol ya, jalan tol Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta. Saya zoom ya. Ini jalan tolnya keren banget kan, dan ini jalur atau jembatan kereta apinya. Teman-teman, kita lihat ya jembatan ini dari sisi yang berbeda. Nah, nama jembatan ini adalah jembatan Cikubang teman-teman. Ya, view-nya bagus banget ya. Nah, itu di sana jalan tol tadi yang saya bilang. Coba saya zoom lebih kayak lagi ya, lebih dekat. Nah, tuh. Ini jalan tol. Ini ya jembatan Cikubangnya. Keren kan?
Nah, teman-teman, saya akhirnya sampai juga di jembatan yang sangat ikonik, yaitu jembatan Cisomang yang terletak di jalur kereta api Jakarta-Bandung. Kalau selama ini saya cuma bisa lihat ketika saya naik kereta, akhirnya saya bisa langsung ngelihat di depan mata saya ini jembatan Cisomang. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama di sana agak jauh. Nanti kita shoot dengan menggunakan drone, teman-teman. Keren banget. Finally, finally, saya bisa di sini juga. Teman-teman, di jalur jembatan Cisomang yang ketiga ini, yang ketiga ya. Nah, di sampingnya ini disediakan jalan buat pejalan kaki atau orang nyebrang ke seberang sana dengan menggunakan motor. Nih, teman-teman bisa lihat nih ada yang naik motor, nanti lewatnya dari jalur yang ini. Nah, kalau yang nomor jembatan yang kedua di sebelah sana itu kayaknya udah nggak bisa dilalui juga ya, karena takutnya udah rapuh ya, karena udah lama banget dibangunnya. Yang pasti pemandangan di sini tuh keren banget, teman-teman ya, keren banget. Coba kita ke sana ya, bentar ya, saya turun. Nah, ini, teman-teman bisa, ini saya melalui jalan ini ya. Nah, di bawah sana itu ada sungai yang indah banget, teman-teman. Indah banget view-nya ya. Kita shoot ke bawah sana. Nah, itu ya, kita zoom ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu keren ya pemandangannya. Nah, di sini juga banyak perbukitan. Yang pasti teman-teman bisa lihat nanti di shoot pakai drone, pasti keren banget. Itu di sana sungai. Wah, keren banget. Itu kayaknya itu ya, jalur Wus ya. Itu Wus itu. Ini jalur Wus nih. Tersembunyi di tengah perbukitan Purwakarta yang terjal dan hijau, berdirilah salah satu jembatan kereta paling legendaris di Indonesia, Jembatan Kereta Api Cisomang. Jembatan ini adalah bagian dari rute strategis antara Bandung dan Jakarta. Tingginya mencapai 98 meter dari dasar sungai Cisomang, menjadikannya salah satu jembatan kereta api tertinggi di Asia Tenggara pada masanya. Bayangkan, lebih dari 1 abad yang lalu, para insinyur Belanda bersama ratusan pekerja lokal membangun struktur baja raksasa di tengah hutan dan jurang dalam dengan alat dan teknologi yang kalau dibandingkan sekarang sangat terbatas. Namun hasilnya luar biasa. Hingga kini jembatan Cisomang masih berdiri gagah meski telah melewati gempa, longsor, bahkan keretakan struktural yang nyaris membuatnya roboh.
Nah, teman-teman, gimana? Keren kan? Tadi saya yang pertama udah ke stasiun Cilame yang ada 2 jembatan, kemudian yang kedua saya ke Cikubang, dan ini yang terakhir saya ada di jembatan Cisomang yang merupakan jalur kereta api Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Jadi sebenarnya banyak teman-teman. Kalau kita naik kereta melewati jalur Jakarta-Bandung. Jadi keren banget. Saya sengaja membuat video ini supaya teman-teman di Indonesia tahu bahwa di Jawa Barat ini untuk jalur keretanya memang sangat estetik dengan pemandangan indah dan juga ada jembatan-jembatan yang bersejarah. Oke teman-teman, sekian sudah jalan-jalan saya, wisata yang keren saya di jalur kereta api, terutama di jembatan-jembatannya yang ada di jalur kereta api Jakarta-Bandung, Jawa Barat. Nanti kita akan jumpa lagi di tempat wisata yang lain yang tentunya tidak kalah menarik dari tempat ini. Sebelum saya Eri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Renzo Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.